Halo, nama saya Ardi. Kita lanjutkan tutorial bab 7, teknik pengintegralan nomor 14, J, K, dan L ya. Ada 3 integral yang harus kita selesaikan pakai metode yang kita pilih. Oh, ini zoomnya nggak bagus ya. Oke, kita mulai aja dengan yang J ya. Integral sin T cos T dibagi 9 plus cos pangkat 4T dt. Nah, ini sepertinya agak tricky soalnya. Tapi saya mau menghilangkan pangkat 4 atau setidaknya menyederhanakan ini. Cuman yang di atas tuh sin T cos D. Ini bau-baunya adalah turunan dari cos kuadrat ya. Ya udah, kita mungkin coba substitusi. Tapi dengan U-nya itu adalah cos kuadrat T. Oke. Kalau begitu DU-nya adalah turunannya ini 2 cos T, tapi harus dikalikan turunannya cos ya. Berarti 2 cos T dikali minus sin T. Artinya kita punya minus 2 sin T cos T dt. Oke, tapi kita punyanya sin T cos T, jadi minus setengah DU ya. Minus setengah DU sama dengan sin T cos T dt. Oke, ya udah, kita masukkan aja substitusinya. Ini akan jadi integral. Ini akan jadi minus setengah. Minus setengahnya saya tulis di depan integral aja ya. Minus setengah. Lalu ini DU. DU per 9 ditambah. U-nya adalah cos kuadrat T, cuman ini adalah cos pangkat 4T. Berarti ini adalah U kuadrat ya. Atau saya tuliskan U kuadrat plus 9 ya. U kuadrat plus 9. Oke, nah ini bentuk standar ya. Bentuk standar dari arctan. Karena ini 9-nya ini adalah 3 kuadrat ya. Ini kalau diintegralkan, ini adalah minus setengah dikali 1/3 arctan dari U/3 ya, ditambah konstan. Nah, minus setengah kali 1/3 ini akan saya jadikan minus 1/6 ya. Minus 1/6 arctan. Lalu kita kembalikan ini ke U. U-nya adalah cos kuadrat T. Kita akan dapat cos kuadrat T. Lalu dibagi 3 ditambah konstan. Jadi ini hasilnya ya untuk yang J. Oke, kita lanjutkan ke soal K. Integral akar K dibagi X minus 1 dx. Oke, ini mungkin satu-satunya cara yang mudah. Saya mau menghilangkan akarnya ini ya. Saya misalkan ini si T-nya mungkin ya. T itu adalah akar X. Kalau kita kuadratkan kedua ruas dan dibalik, kita akan dapat X sama dengan T kuadrat. Turunkan kedua ruas, kita bisa dapat dx sama dengan 2t dt. Oke, tinggal masukkan ke integralnya. Kalau kita masukkan ke integralnya, integral akar x itu adalah t, lalu x minus 1 itu adalah t kuadrat minus 1, lalu dx. dx-nya adalah 2t dt. Oke, nah ini bisa kita jadiin satu ya, jadi 2t kuadrat. Oke, ini 2t kuadrat, si dt-nya saya pindahkan ke sana. Ini dt. Oke, ini sepertinya kita perlu sedikit penyederhanaan. Integral, yang ini saya mau jadiin gini. Biar saya mau coret sama t kuadrat minus 1 ya. T kuadrat minus 1. Lalu dibagi t kuadrat minus 1. Tapi yang ini kan si pembilangnya jadi ada minus 2-nya, harus kita plus 2. Cuman plus 2-nya mau saya tuh pindahkan ke sebelah sana ya. 2 per t kuadrat minus 1. T kuadrat minus 1. Ini akan jadi tt. Nah, t kuadrat minus 1-nya bisa kita coret. Oke, sekarang yang sebelah sana
Ini bisa teman-teman jadikan T-1 dikali T plus 1, berarti bisa dijadikan pecahan parsial ya. Ini akan jadi integral 2 ditambah, yang ini boleh jadi A per T-1 ditambah B per T plus 1 dt. Nah, teman-teman bisa samakan penyebut lalu disamakan dengan yang ini. Kalau teman-teman benar jawabnya, seharusnya A-nya 1, dan B-nya minus 1 ya. Saya potong langkahnya supaya videonya nggak terlalu panjang. Yang ini kalau diintegralkan masing-masing udah mudah diintegralkan kan ya. Berarti ini adalah 2T plus ln T-1 dikurangi ln T plus 1 tambah, kita bisa kembalikan ke akar X. Ini adalah 2 akar X ditambah ln, ini kita jadiin 1 ya ln-nya. Jadi T-1 itu adalah akar X minus 1, lalu T plus 1 itu adalah akar X plus 1 ditambah konstan. Oke, itu hasilnya untuk yang K. Oke, kita masih ada satu soal lagi. Ini untuk yang L ya. Oke, integral E pangkat X dx dibagi 9 E pangkat 2X ditambah 16. Ini penyebutnya yang nyebelin ya. Kita harus hilangkan si akarnya. Gimana caranya? Saya pakai substitusi trigonometri ya. Cuman ini saya harus siapkan dulu. Integral E pangkat X dibagi, ini kan 9 E pangkat 2X, itu bisa kita tuliskan 3E pangkat X kuadrat, ya kan? Karena kalau ini dikuadratkan akan jadi 9E pangkat 2X ditambah 16. Nah, ini dx ya. Oke, kita pakai substitusi trigonometri. Karena ini apa? Ini bentuk kuadrat, ini ditambah kuadrat ya. Berarti harus pakai substitusi tan. Cuman si X-nya kan jadi 3E pangkat X, itu harus sama dengan tan theta. Oke. Nah, kalau kita turunkan kedua ruas, kita akan dapat 3E pangkat X dx itu sama dengan 4 sekan kuadrat theta dt. Oke, kita udah dapat yang pembilangnya ya, ini masih udah mirip kan ya. Yang penyebutnya sekarang kita perlu menjadikan dia akar 3E pangkat X kuadrat ya. 3E pangkat X. 3E pangkat X kuadrat ditambah 16. Oh sorry, ini tadi 3E pangkat X harusnya 4 tan theta ya. Yang ini dia akan jadi akar 3E pangkat X-nya jadi 4 tan theta, dikuadratin jadi 16 tan kuadrat theta ditambah 16. Oke, 16-nya bisa kita keluarin. Jadi 16 tan kuadrat theta plus 1 ya. Nah, ini adalah akar 16 sekan kuadrat theta, yang berarti itu adalah 4 sekan theta. Oke. Ya udah, kita lanjutin di sini ya. Ini berarti karena kita perlunya E pangkat X dx, kita bagi kedua ruas dengan 3 ya. Jadi 4/3 sekan kuadrat d theta itu adalah E pangkat X dx. Oke. Berarti 4/3-nya kita taruh depan. Integral. Yang ini tadi jadi sekan kuadrat theta d theta, yang akarnya ini di bawah
ini akan jadi 4 sekan theta. 4 sekan theta. Oke, ini sekan theta dengan kuadratnya bisa hilang. 4 dengan ini jadi 1 ya. Berarti ini akan jadi 1/3 integral sekan theta d theta. Oke, ini akan jadi 1/3 ln tan theta ditambah sekan theta ditambah konstan. Oke, sepertinya kita perlu menggambar segitiga siku-siku ya. Karena kita di sini kita punya tan theta itu adalah 3e pangkat x dibagi 4. Oke, kita mungkin gambar segitiga siku-sikunya di sini. Ini theta. Karena tan itu depan dibagi samping, ini berarti 3e pangkat x, yang ini 4. Berarti sisi miringnya akan jadi 9e pangkat 2x ditambah 16 ya. Gitu. Nah, kita bisa hitung tan dan sekan dari situ ya. Oke, berarti ini adalah 1/3 ln tan theta. Tan tetanya adalah 3e pangkat x dibagi 4. Oke. Lalu ditambah sekan x. Sekan x itu adalah miring dibagi samping, karena sekan kebalikannya cos ya. Cos kan samping dibagi miring. Jadi sekan miring dibagi samping. Kita akan punya akar 9e pangkat 2x ditambah 16 dibagi 4. Oke, ditambah sebuah konstan. Ini karena penyebutnya sama, mungkin kita bisa diin satu aja nulisnya ya. Jadi kita begini Kak. Dan ini adalah jawaban akhirnya. Oke, itu aja, itu semua nomor 14. Semoga membantu belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya.